Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13. Mazmur 34 ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya. Mazmur 34 ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Mazmur 34 ayat 13 menyatakan bahwa manusia bisa mencari dan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kehidupan menyenangkan, umur yang panjang, dan hal-hal yang baik. Berapa banyak saudara yang menginginkan itu? Kehidupan menyenangkan, umur panjang, dan hal-hal yang baik. Bukankah kita menikmati hidup, mengingini umur panjang, bahkan ingin mendapatkan hal-hal baik? Itu hal yang normal, itu hal yang boleh saja. Bahkan kita harus menikmati hidup. Tuhan tidak melarang kita menikmati hidup. Justru Ia menempatkan kita di bumi dengan segala fasilitas isinya agar kita nikmati dan kelola dengan baik. Kejadian pasal 28 ayat 29 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Multimedia, tolong bergerak dengan cepat. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 dan 29. Alkitab berkata bahwa ketika manusia diciptakan, maka Tuhan telah menyediakan segala yang terbaik buat manusia. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, binatang sumber mata air, sudah disediakan bagi manusia. Dan Tuhan mau supaya kita menikmati penyediaan Tuhan. Tapi ternyata kenyataannya banyak orang tidak mencari hal-hal itu karena banyak dari mereka salah konsep mengenai kenikmatan hidup. Kita harus hati-hati di tengah-tengah dunia yang konsumerisme, yang istilah sekarang adalah hedon. Hedon itu cuma memikirkan gaya hidupnya, bukan memikirkan hidup gaya, bukan gaya hidup. Beda gaya hidup dengan hidup gaya. Hidup gaya itu model rambutnya model apa dia niru, bajunya model apa dia niru, itu hidup gaya. Tapi gaya hidup itu selalu condong kepada apa yang ingin Tuhan mau saudara dan saya ikuti. Dan banyak orang salah konsep mengenai kenikmatan hidup. Ayo kita menikmati hidup mumpung masih muda. Kita drugs, kita belanja, sekalipun saudara dan saya pas-pasan tapi berusaha untuk supaya orang menikmati, orang mengakui kita bahwa kita ini orang berada. Kebut-kebutan di jalan, kita minum-minum, kita hidup di dalam kedagingan kita hidup di dalam dosa. Dan orang berkata, anak-anak muda berkata, saya sedang menikmati hidup. Konsepnya keliru. Menikmati hidup bukan itu, saudara. Tuhan tidak melarang kita menikmati hidup, tapi bukan menikmati hidup di dalam dosa. Kok nggak ada yang amin? Itu bukan menikmati hidup. Saya katakan itu namanya mencari mati. Ada yang mau cari mati? Gak ada yang mau. Betul, kita cari supaya kita hidup di dalam kebenaran. Orang hidup dalam narkoba, kebut-kebutan, kekerasan, tindak pidana, hidup dalam pornografi, hidup di dalam hal-hal tentang percabulan dan sebagainya. Saudara dan saya dibilang itu menikmati hidup, bukan. Itu namanya cari mati. Dan kalau saudara dan saya hidup di dalam keadaan seperti ini, itu bukan namanya kita menyenangkan Tuhan. Ada juga yang berpikir bahwa menikmati hidup adalah dengan cara menghindari konflik. Ada yang berkata seperti itu. Gua nggak hindari konflik karena gua nggak mau cari masalah dengan orang itu. Tidak juga. Anda sedang numpuk masalah. Orang Kristen dipercayakan ketika ada masalah, hadapi masalah, selesaikan masalah. Amin.
Datang dengan, kalau orang salah panggil berdua, tegur empat mata. Kalau nggak mau dengar, panggil saksi. Kalau nggak mau dengar, baru anggap dia orang bebal, kebal, dan tebal. Haleluya. Jadi tidak omongkan orang di belakang, tapi selesaikan dengan baik. Ada juga yang berharap, ada juga yang berpikir bahwa menikmati hidup adalah menghindari konflik. Tidak mau ribut dengan orang lain, tidak mau ribut dengan sesama, melarikan diri dari persoalan. Oke, hal-hal itu mungkin hal-hal yang bagi kita is fine, biasa saja. Tapi jika ingin benar-benar bebas dari konflik, kalau saudara dan saya ingin benar-benar bebas dari konflik, maka saya sarankan Bapak Ibu pergi tinggal di hutan belantara, yang tidak ada manusia, yang kumpul cuma dengan nyomet. Gak ada masalah di sana. Tapi kalau kita masih hidup dengan manusia, pasti akan ada konflik. Dan konflik bukan untuk kita lari dari konflik. Hadapi konflik. Suami istri aja ada konflik. Ketika punya anak, waktu kecil-kecil lucu, imut. Tapi ketika mulai gede, konflik dengan orang tua. Ya, saya ketemu ada orang yang ngusir orang tua dari rumahnya. Papa keluar dari rumah sekarang. Loh, ini rumah papa, ini rumah saya. Bayangkan, diusir papanya keluar dari rumah. Ada yang anak laki-laki bertengkar dengan papanya, berkelahi dengan papanya. Saya dulu mantan orang yang ajak papanya berkelahi. Tapi untung tidak jadi seperti itu. Kalau enggak, saya ini anak yang kurang ajar banget. Ya. Ada di sini yang ngajak orang tua berkelahi? Dari muka Anda lihat saya, saudara anak baik-baik semua. Mazmur 34 ayat 13. Justru Alkitab berkata, menyukai kehidupan, mengingini umur panjang, menikmati yang baik, maka kita harus melakukan 3 hal ini. Kalau saudara ingin menikmati hidup, menyukai kehidupan, mengingini umur panjang, dan menikmati yang baik, maka kita harus lakukan 3 hal ini. Yang pertama, menjaga ucapan. Haleluya. Jaga ucapan. Ada banyak orang berpikir bahwa menjaga ucapan menurut firman Tuhan adalah harus berbicara dengan kalem, dengan lemah lembut, adem, ayam, sayur, asam. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan itu yang Anda ucapkan kepada seseorang, entah baik atau tidak baik, entah benar atau keburuk, maka itu menjadi benih di dalam diri orang itu. Itu akan tumbuh. Banyak kali kita katakan kepada anak kita, kebun binatang, babi, anjing, monyet, kerbau. Kalau kita katakan kepada anak kita anjing, babi, monyet, kerbau, maka kita papa dan mama induk kerbaunya. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke saya saja di depan. Ya. Satu waktu anak saya turun ke kamar omanya mungkin lagi marah, kan sudah nggak lihat saudara. Lagi panggil suster-susternya mungkin gak dengar, ini sudah lama sekali dia masih SMP atau SD. Ketika dia masuk omanya mungkin mangkel, oma katakan, dasar anak babi. Persis Cherry masuk, oma ini Aceh oma, masa oma bilang saya anak babi, saya kan cucu oma, kalau saya cucu babi berarti oma babi. Dia naik, dia nangis, papa tadi oma marahin saya anak babi, oma anak babi. Terus saya bilang ke oma, kalau saya cucu oma ini cucu babi berarti oma babi. Aku berdosa ya papa. Ya mungkin oma gak marah kamu, oma marah asisten-asisten yang panggil, yang urusin oma, tapi dipanggil-panggil gak dengar, oma kan gak lihat. Mungkin oma mangkel karena gak lihat, terus marahnya seperti itu. Oh, jadi bukan untuk saya, pasti bukan untuk kamu. Turun bilang, oma minta ampun di hadapan Tuhan, cabut perkataannya. Menjaga ucapan penting. Berapa banyak saudara yang terluka hati karena ucapan orang tua saudara? Berapa banyak Anda yang sakit hati kepada suamimu karena perkataan yang salah kepada saudara? Berapa banyak yang sakit hati kepada istrinya karena ngomelnya yang tidak pernah berhenti seperti Ibu Tabita? Mazmur 34 ayat 14 Alkitab berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Coba perhatikan, Mazmur 34 ayat yang ke-14 berkata, jagalah lidahmu
terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berarti Alkitab menyuruh kita jaga lidah kita. Berapa banyak orang berkata, Tuhan jaga lidahku. Nggak bisa. Saudara disuruh untuk jaga lidah saudara. Amin. Jadi kalau mau ngomong sesuatu pikir 1000 kali sebelum ngomongin itu kepada orang lain. Kalau Anda pikir bahwa ngomong ini akan menyakiti orang lain, kalau Anda tegur dengan untuk kebaikan orang lain, nata katamu dengan baik. Amin. Lemah lembut itu bukan nada suaranya kalem, adem, ayam, sayur asam seperti yang saya katakan. No, bukan itu. Ada kalanya mungkin orang tegurnya keras, tapi tujuannya baik. Terima itu sebagai sebuah peringatan tanda kasih kepada kita. Wahyu 3 ayat yang ke-8 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Nggak mau dengar, dihajar. Nggak mau dengar lagi, didiamkan. Dan dikatakan gini, orang yang menjaga ucapannya, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Dikatakan tidak menipu, bukan sekedar kalem, bukan sekedar manis, bukan cuma sekedar lembut, tapi dia harus jujur. Kalau saudara ditegur, misalnya ada orang yang tegur kita di kantor, bos kita tegur, teman tegur, saya lihat kamu buat salah ya, ngaku aja salah. Daripada kita, saya nggak salah kok, saya nggak begini kok, saya nggak begini kok. Saudara ada istilah asbun, asal bunyi. Ada juga istilah asma, asal mangap. Ada juga saya dapat istilah yang namanya asbak. Asbak itu adalah asal nyablak. Nyablak. Pokoknya yang penting kalau lihat langsung asbak, asal nyablak. Ya. Asbun, asal bunyi, asal mangap. Yang penting buka mulut, yang penting gua bicara, bukan seperti itu. Tuhan mau supaya kita menjaga lidah kita, supaya lidah kita ini mengucapkan jangan hal-hal yang jahat, jangan mengucapkan hal-hal yang menipu. Amin. Amin. Orang munafik itu dia selalu menutupi sesuatu untuk menjaga etikanya. Dia bicara manis kepada orang lain supaya orang tahu bahwa dia benar, tapi sesungguhnya dia sedang menjaga etikanya, dan itu disebut dengan orang munafik. Ya. Kalau Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang bebal. Orang bebal itu dengar firman tapi tidak lakukan firman. Karena itu kita perlu menjaga perkataan kita. Dikatakan Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ketika kita membuka mulut, maka di mulut kita ada hikmat. Hikmat itu bahasa Yunaninya dipakai kata Sophia. Mama saya namanya Sophia. Sophia itu artinya wisdom. Nanti kalau Anda mau punya anak atau mau punya cucu, anaknya perempuan, cucunya perempuan, kasih nama Sophia, yang artinya wisdom. Ya, yang artinya pengajaran. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Lidah kita ini harus penuh dengan pengajaran. Ketika lihat orang keliru, lihat orang salah, lihat orang memberontak, maka tugas kita sebagai orang Kristen adalah memberikan pengajaran kepada mereka, mendidik mereka, memberitahukan kepada mereka, bukan cuma menegur, tapi memberikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga mereka menemukan jalan keluar. Jadi asbun, asbak, dan asma itu tidak boleh ada di mulut orang percaya. Kasih tahu kiri kanan, mulutmu nggak boleh ada asbun, mulut nggak boleh asma, mulut nggak boleh asbak. Amin. Sebab kalau itu ada pada kita, maka itu akan menyakiti hati orang lain. Itu ada pada kita, maka saudara dan saya nggak bisa dipercaya. Ingat bahwa orang percaya kita itu dari apa yang keluar dari mulut lidah kita. Yakobus pasal 3 berkata bahwa lidah kita adalah api yang akan menghanguskan sebuah hutan belantara. Bahkan lidah kita adalah seperti kemudi yang menggerakkan kapal yang besar yang akan dipegang oleh jurumudi. Dan lidah kita adalah dinyalakan oleh api neraka dan ada di dalam tubuh kita. Saudara tahu bahwa lidah kita ini bisa menggemakan perkara-perkara besar dan bisa juga menghancurkan perkara-perkara besar. Lidah kita bisa menghancurkan komunitas. Lidah kita juga bisa membangun komunitas. Lidah kita bisa menguatkan orang lain. Lidah kita juga bisa menghancurkan orang lain. Lidah kita bisa mengajar orang lain, tapi lidah kita juga bisa menyesatkan orang lain. Bagaimana saudara dan saya menjaga lidah? Itu sangat penting. Dari mulut saudara penuh dengan hikmat. Dari mulut kita penuh dengan pengajaran. Orang salah tegur itu hal biasa. Kalau orang tua tegur anaknya, pemimpin tegur bawahannya, itu hal yang biasa. Kalau teguran itu berdasarkan pekerjaan pelayanan, maka itu hal yang normal. Kalau ada orang yang tegur saudara, itu tanda orang mengasihi Anda. Amin. Tapi kalau orang ketemu Anda dan Anda salah, orang gak tegur, hati-hati.
Anda sedang ada di sebuah dimensi di mana Anda didiamkan. Tuhan diamkan Israel di Mesir 430 tahun. Tuhan diamkan Israel di Babel 70 tahun. Tuhan diamkan Israel di bawah Ottoman Turki 300 tahun. Bapak Ibu bayangkan saja, ketika Tuhan diamkan Anda 300 tahun, Anda sudah jadi tulang belulang dan jadi mumi. Dan ini merupakan sebuah tindakan pendisiplinan paling tinggi, yaitu didiamkan. Hari ini kalau Anda misalnya rasanya seperti Anda nggak pernah ditegur oleh siapapun, hati-hati. Saudara dan saya harus hati-hati. Satu waktu seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, dia ada di sebuah gereja besar. Dan dia punya pelayanan berkembang dan sebagainya. Dan ketika dia ketemu dengan gembala seniornya, selalu ditegur oleh gembala seniornya. Berkali-kali dia ditegur. Satu waktu dia datang tidak dipanggil, tapi dia mau ketemu dengan gembala seniornya. Dan dia masuk, ngomong-ngomong, dan dia tanya gini, maaf Pak, saya mau tanya, kenapa Bapak selalu negur saya? Gembala seniornya lihat dia, natap matanya, dan gembala seniornya berkata, kamu tahu nggak? Kalau saya mati, kamu yang ganti kamu. Karena itu semua teguran saya untuk mengajar kamu tentang bagaimana kamu berdiri kokoh, supaya kamu menjadi orang yang betul-betul mereposisi hidupmu setiap hari, membangkitkan hidupmu setiap hari, tahu tentang kebenaran, tahu tentang benar. Ketika kamu dipromosi, kamu mudah jatuh. Tapi ketika kamu, ada orang yang menegur kamu, kamu hati-hati ketika kamu naik tinggi. Baru dia sadar, ternyata teguran itu adalah teguran untuk mempersiapkan dia menjadi pemimpin, menggantikan gembala seniornya. Suatu waktu ketika dia khotbah, saya lihat ini orang ini, rasanya perfect banget ini orang. Tapi seniornya selalu bisa melihat ada saja blind spot yang ada pada orang ini, selalu ditegur. Kasih tahu kiri kanan, kalau ada yang tegur kamu, tanda kamu disayang. Ayo dong kasih tahu kiri kanan. Amsal 27 ayat yang kelima, Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lo perhatikan, kitab Amsal berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Anda lihat orang salah, kemudian Anda kasih dia hadiah, kasih dia kado, transfer uang kepada dia tanpa menegur salahnya. Alkitab katakan ada yang lebih baik daripada itu, yaitu teguran yang nyata-nyata. Ketika saudara lihat orang salah, maka lihat dulu tingkatan orangnya, bisa nggak ditegur di floor. Kalau itu masalah tentang sebuah tim, tapi kalau itu menyangkut pribadi, panggil 4 mata. Amin. Panggil 4 mata, ajak ngomong 4 mata. Jangan pernah membicarakan seseorang di belakang, karena satu waktu Anda akan dibicarakan oleh orang lain juga di belakang tentang Anda. Kalau Anda bicarakan orang di belakang, saudara nggak pernah akan ada di depan orang itu. Kenapa? Anda di belakang terus kan ngomongnya di belakang. Betul? Jadi kalau saudara lihat ada orang salah, ngomong, ajak ngomong. Boleh nggak saya beritahukan ini, coba kamu uji. Apakah yang saya maksudkan ini benar atau tidak? Kalau kamu pikir itu salah, saya minta maaf. Tapi kalau itu benar, puji Tuhan itu akan menolong kamu. Itu berarti tegurannya teguran kasih. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat yang ke-6. Naikkan satu, turunkan satu ayat ke bawah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati kalau Anda bergaul dan ada teman berkata, kamu keren, kamu begini, tidak pernah menegur kesalahanmu. Hati-hati dengan orang ini. Firman Allah berkata begini, seorang kawan selalu memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan melimpah-limpah. Orang memuji kita, oke, tapi kalau orang muji over, hati-hati ya. Tidak pernah menegur Anda. Anak-anaknya Daud, ada yang tidak pernah ditegur oleh ayahnya, yaitu Absalom, gak pernah ditegur. Anak-anak yang paling besar gak pernah ditegur. Sedangkan Salomo, kalau lihat Amsal 1 sampai Amsal yang ke-7, itu ditulis oleh Daud dan Bersyeba untuk mengingatkan Daud, untuk mengingatkan maksud saya Salomo, supaya kehidupannya tidak mengulangi kesalahan bapaknya, ditegur oleh bapaknya, dinasehati oleh bapaknya. Tapi Absalom tidak pernah ditegur. Dia cantik, dia gagah, dia ganteng dalam sikap perilakunya, tapi karakternya bobrok. Kenapa? Karena nggak pernah ditegur oleh orang tuanya. Mulut kita itu dijaga supaya saudara bisa menolong orang lain.
Anda tidak bisa membangun sebuah pekerjaan hanya cuma dari knowledge saudara, dari kemampuan, dari skill saudara. Anda harus perlu membangun yang namanya karakter kita. Dan kalau mau lihat seseorang bijaksana, lihat dari apa yang keluar dari mulutnya. Ketika Anda hancur, Anda ketemu dengan orang yang tidak pernah membangun kehidupan melalui mulutnya yang bisa nolong orang lain, maka dia akan menghancurkan saudara. Yohanes pasal 6 ayat 60, Yesus pernah berbicara agak keras, tegas kepada orang-orang yang dalam tanda petik mereka orang-orang yang bicara mukanya dua, ya tidak dapat dipercaya, dikatakan munafik. Mereka mencari pembenaran diri sendiri dan mencari-cari kesalahannya. Lalu Yesus berkhotbah dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, mendengar dari Yesus, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Yesus berkata keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yohanes pasal 6, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 60. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Lalu ayat yang berikutnya berkata, mereka pergi meninggalkan dia. Khotbah yang keras belum tentu bagi semua orang, dan pagi ini mungkin agak keras makanannya. Tapi saya percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dewasa yang sudah siap mencerna makanan keras. Nasi goreng istimewa itu cabai rawitnya agak tinggi sedikit buatan Cililis. Haleluya. Tapi saya belum pernah coba, istri saya sudah coba, saya belum pernah coba nasi gorengnya. Jadi saya cuma dengar dari kata istri, belum coba langsung. Tapi janji bayar. Ya, nggak boleh gratis sih, nanti bayar. Di zaman pun Yesus sering mendapat kecaman karena bersikap katanya dia intolerans terhadap kemunafikan. Namun kebenaran yang diucapkannya. Saudara, ketika Anda ngomong kebenaran, maka saya katakan jangan berkata keras, jangan berkata lembut, tapi berkatalah benar. Jangan berkata keras, jangan berkata lembut, tapi berkatalah benar. Perkataan benar mungkin keras. Apa yang dikatakan Yesus? Mungkin perkataan yang keras, tapi benar. Tapi ada orang yang perkataannya keras, tapi tidak dalam kebenaran. Ada juga orang yang berkata lembut, tapi juga tidak dalam kebenaran. Karena itu berkatalah yang benar. Tuhan mau dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang benar. Sehingga Anda akan menikmati hidup. Berapa banyak yang mau menikmati hidup? Saya percaya Bapak Ibu juga tidak akan mau kumpul dengan orang yang terus ngomong kelemahan saudara, yang terus ingin menjatuhkan Anda. Ada yang mau kumpul terus seperti itu? Anda mau pulang ke rumah aja, Anda mumet, lihat, bayangkan bibir orang yang akan ngomong itu sudah seperti pisau, seperti pedang, sudah seperti sudah seperti senjata yang rudal itu, yang sebelum sampai di rumah sudah kena di hati. Anda pulang dengan dandannya penuh di muka, tapi pulangnya mukanya mencucu, kan gak enak. Gak enak. Tapi bayangkan kalau orang pulang ke rumah mukanya manis. Sampai di rumah mungkin Anda kalah, sampai di rumah mungkin Anda tidak berhasil, sampai di rumah nilaimu merah, tapi papamu berkata begini, ini merupakan pijakan untuk kamu dapat nilai terbaik. Dulu saya sering katakan kepada anak-anak saya, kalau ranking 1 dapat satu toko, ranking 2 dapat setengah toko, ranking 3 dapat 1/6 toko, ranking 4 di luar toko. Tapi kenyataannya ketika mereka tidak dapat ranking seperti itu, tetap dapat hadiah. Orang tua selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya, tapi hatinya tetap cinta. Amin. Kita nggak boleh sampai keras akhirnya melukai anak-anak kita. Kekerasan hati kita harus diimbangi dengan kasih. Perkataan harus dikendalikan. Kasih tahu kiri kanan, lidahmu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Survei mengatakan wanita satu hari ngomong 50.000 kata. Dan laki-laki setengahnya 25.000 kata. Dulu salah satu PDP saya, waktu kita masih ada di CKF Center. Dia jadi usher di depan, saya turun dari mobil kemudian, "Shalom Pak Gembala." "Shalom." "Muka kamu kok sukacita?" "Tidak Pak Gembala, saya mau ngomong dengan Pak Gembala." "Apa itu?" "Tolong doakan istri saya." "Kenapa Pak?" Saya tanya ini, kenapa mau doakan istri? Istri sakit, saya tanya. "Tidak Pak, tolong Pak Pendeta doakan usir roh cerewet dari istri saya."
Saya lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tanya, kamu anak berapa? Anak 2. Kamu sudah nikah berapa tahun? 17 tahun. Saya lihat dia kikuk di depan saya. Dan saya tanya, ini kamu baru tahu perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Dan kita berdua ini setengahnya. Berarti siapa yang lebih banyak? Perempuan Pak Gembala. Siapa yang paling cerewet? Perempuan Pak Gembala. Mau usir atau cerewet? Oh jangan Pak Gembala, jangan. Kalau dia cerewet, tanda dia sehat walafiat. Jadi ketika istrimu cerewet, dia sehat walafiat. Saya ingat satu waktu istri saya pelayanan ke Jakarta, saya dengan Aceh sendiri di rumah. Dia baru SMA mungkin kelas 1 atau kelas 2. Ya, kakaknya sudah kuliah di Jakarta. Ya. Pulang sekolah, dia masuk ke kamarnya, dia banting pintu, masuk ke kamar kakak, dia banting pintu, masuk ke kamar saya lagi nonton TV, dia keluar, dia banting pintu, kamarnya banting pintu, pumpang. Terus saya tanya, cek, kenapa pintu dibanting? Sepi papa. Sepi, kenapa sepi? Mama nggak ada. Oh maksudnya kalau mama ada gimana? Kenapa sepatu taruh di sini? Kenapa baju di sini? Kenapa ini? Ada PR atau tidak? Dia rindu itu, dia rindu mamanya cerewetin dia. Tapi papanya cuma nonton TV, pindah channel, cuma itu, nggak ngomong apa-apa. Dia rindu mamanya. Dia banting pintu-pintu, dia bilang sepi papa, sepi rumah, karena mamanya nggak ada. Sekarang sudah ada 2 perempuan, wah cerewetnya. 50.000 tambah 50.000. Kalau nggak dihabiskan satu hari Ciida, tidurnya ngigau. Ya, jaga perkataan saudara. Yang kedua, menjaga tindakan. Mazmur 34 ayat yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada tugas saudara dan saya, yaitu menjaga tindakan. Menjaga tindakan itu bukan bukan jaga sikap gitu, jalan seperti ini, bukan jaga tindakan, bukan itu. Jaga tindakan itu kalau Anda tahu bahwa Anda salah dengan orang lain, maka carilah perdamaian, berusahalah. Ada kata di mana saudara harus berusaha mendapatkannya. Jadi dalam ayat ini tidak boleh dikatakan kita masa bodoh, tapi kita harus berusaha mendapatkan yang namanya perdamaian. Lakukanlah yang baik. Ada orang yang mau lakukan yang jahat sehingga dia meninggalkan jejak-jejak kejahatan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita meninggalkan jejak-jejak kebenaran. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ada kata bertindak hati-hati seperti dikatakan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan prosper, beruntung. Jadi harus bertindak hati-hati, menjaga tindakan. Banyak orang tidak menjaga tindakannya. Dia pikir bahwa semua orang sama. Kita harus tahu kalau kita datang di rumah pejabat, bagaimana cara kita bersikap. Kalau kita pergi ke pejabat-pejabat militer, bagaimana kita bersikap? Lihat aja, kalau para militer ketemu, siap, siap. Kalau pangkatnya di bawah, siap. Sekalipun dia nggak setuju, siap. Karena diajarin seperti itu. Kita nggak mungkin masuk ke tempat-tempat yang sudah tertata dengan apik, dengan rapi, dalam keluarga saudara, kemudian kita bukan orang luar, tamu datang, kemudian kita, saya nggak suka dengan kursi warna coklat, ganti kursi coklat dengan warna hitam pekat. Saya nggak suka dengan warna merah, silau. Ya, ganti dengan warna putih. Nggak bisa, kita datang kita harus menyesuaikan diri dengan warna yang ada, sehingga kita namanya menjaga tindakan kita. Orang yang menjaga tindakan disebut dengan orang yang bijaksana. Alkitab berkata, agar kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang ucapannya manis, ada beberapa orang yang ucapannya lemah lembut, meyakinkan, penuh karisma dan sebagainya. Mereka bahkan memakai contoh ayat-ayat firman Tuhan yang diputar balikan menurut jalan pikiran sendiri, namun penuh dengan tipu daya dan menyesatkan banyak orang. Satu waktu salah satu teman saya, dia pergi pelayanan dan kemudian dia ketika dijemput, sebelum dijemput yang mau jemput telepon dia di tengah jalan, Pak minta maaf, saya macet. Dan ini macetnya panjang sekali. Kalau saya sampai di tempat Bapak, Bapak akan datang terlambat di tempat ibadah. Bolehkah Bapak
datang naik taksi, nanti kami akan ganti uang Bapak. Hamba Tuhan ini berkata begini, saya tidak mau naik taksi. Saya tidak mau naik taksi. Saya tetap tunggu jemputan datang. Akhirnya yang jemput ini, dia adalah seorang juga hamba Tuhan di sana, adalah wakil daripada gembala di gereja lokal itu. Dia tetap sabar dan dia jemput hamba Tuhan itu. Ketika selesai sampai di gereja, kemudian dia telepon gembala seniornya, Pak maaf, saya sangat kecewa undang orang yang Bapak utus untuk datang melayani ke tempat kami. Orangnya maaf Pak, dia sangat sombong. Kenapa? Kamu bilang orang yang saya utus ganti saya sombong. Tadi saya macet Pak, dia datang ke gereja, itu worship leadernya udah nyanyi lagu sampai 3 kali, ulang 3 kali lagunya ulang. Tadi Aceh nyanyi saja lagunya itu sudah 35 menit sampai 40 menit. Kalau 3 kali 40, itu berarti mereka sudah nyanyi 1 jam lebih untuk tunggu dia datang. Sampai jemaat nyanyi sampai lihat-lihat ke pintu, ini mana pembicaranya, karena yang jemputnya macet. Itu gembala seniornya malu. Nggak menjaga sikap. Haleluya. Mungkin di tempat pekerjaan saudara, mungkin di rumah, ada kalanya sikap itu begitu penting. Saudara dan saya naik taksi tidak mengurangi nilai saudara. Uang 100.000 jatuh ke dalam lumpur, dilindas sama mobil, masih ambil uangnya? Kenapa? Bernilai 100.000. Tiba-tiba lewat roda 2, dilindas juga, masih ambil? Lumpurnya gulung di lumpur. Tiba-tiba barikade sapi 10 ekor lewat. Barikade pertama lewat, yang terakhir lewat, dan BAB di situ, masih ambil? Suara paste paling kencang. Kenapa masih ambil? Karena bernilai. Anda mungkin dilempari yang kotor, Anda mungkin digulung dengan lumpur dan sebagainya, dan sepertinya nilai nggak kelihatan, tapi Anda tetap bernilai. Amin saudara. Apakah kita bisa berdamai dengan semua orang? Kau diam. Sesakit hati Pak Pendeta. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang, ya. Alkitab berkata, selain menjaga ucapan, terpenting lagi menjaga tindakan. Jadi bukan kita orang omong doang. Kita juga bukan orang ombes, omong besar. Kita juga bukan ompong, omong kosong melompong. Ada di sini yang omong doang. Ngomongnya keren, tapi tindakannya nol. Ada yang ombes, omong gede, tapi setelah terlibat, sembunyi. Itu omong besar. Ada yang omong kosong melompong. Jangan bertindak cepat, jangan bertindak lambat, bertindaklah benar. Amin. Ketika saudara mengerti ini, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Pertama, jaga ucapan. Kedua, jaga tindakan. Yang ketiga, menjaga hati dan pikiran. Kalau kita mau menikmati semua yang terbaik, lihat ayat yang ke-18, ayat 19 di situ. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata patah hati dari bahasa Ibrani itu dipakai kata sabar. Makanya dipakai bahasa Indonesia sabar itu dari bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani tulisnya SHAWBAR, sabar. Tapi bacanya sabar. Sabar itu artinya tenang, menjaga hati. Orang patah hati itu bukan hati yang kemudian dipatahkan, bukan. Tapi orang yang tenang, orang yang sabar. Diperlakukan tidak adil, tenang. Itu sabar. Makanya Indonesia pakai kata sabar dari ini, dari kata patah hati ini.
Dan Tuhan mau kita adalah orang yang betul-betul menjaga hati, menjaga pikiran. Ada masalah, ada persoalan, biarkan aja terjadi di luar. Orang ngomong Anda apa, biarkan aja orang omong. Orang perlakukan saudara dengan tidak adil, biarkan saja. Jangan dibawa masuk ke dalam hati, jangan dibawa masuk ke dalam pikiran. Kalau dibawa masuk ke dalam hati, dibawa masuk ke dalam pikiran, maka darah tinggi. Pasti Anda mikir, kurang ajar ini orang, gua balas ini. Karena Anda bawa masukin perkataan orang ke dalam hati. Anda masukin masalah ke dalam hati, dalam pikiran, darting, tidak bisa tidur waktu malam, encok pegal linu, bulan bangun pagi, bumi terputar, saudara. Kenapa? Anda mikir yang tidak bisa dirubah oleh Anda mikir keadaan situasi, Anda mikir keadaan yang Anda nggak bisa sentuh, itu bagian yang harus Tuhan kerjakan. Tugas kita hanya cuma jaga hati. Dan dikatakan begini, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahasa Ibrani remuk jiwa adalah dakaruah. D-A-K-K-A-R-U-A-C-H, dakaruah. Dakaruah itu adalah hancur. Dakaruah itu bicara juga tentang roh, ruah Elohim. Ya, roh Allah. Bicara tentang ruah itu juga bicara tentang pikirannya Tuhan. Jadi orang yang remuk jiwanya adalah orang yang punya rohnya Tuhan, punya pikirannya Tuhan. Makanya kalau kita lihat Matius pasal yang kelima, dikatakan berbahagialah orang yang hancur hatinya, karena ia akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Orang hancur hati di sini adalah dakaruah. Dakaruah itu adalah roh dan pikirannya selalu connected dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjaga hati dan pikiran, nggak ada cara lain, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya kedudukan, bukan karena kita punya titel yang banyak, uang yang banyak. Saudara harus terkoneksi dengan firman Allah dan doa saudara dengan Tuhan. Anda harus tetap dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjaga hati kita. Firman Allah akan menjaga kita. Amin. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan suruh kita jaga hati kita. Tuhan gak suruh kita jaga suami, Tuhan gak suruh kita jaga istri, Tuhan gak suruh kita jaga rumah, gak jaga bisnis, tapi Tuhan suruh jaga hati. Karena kalau kita jaga hati, maka bagian yang tidak bisa kita jaga, bisnis, pekerjaan orang lain, itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang cari masalah dengan saudara, Anda jangan cari masalah, sikap saudara adalah jaga hati dan pikiran, connecting dengan Tuhan, maka Tuhan yang sanggup mengubah orang itu. Kalau ada kesempatan orang itu datang ketemu Anda, kasih tahu, apa salahku? Apa yang bisa saya bantu sehingga Anda misalnya nggak suka saya? Kenapa Anda nggak omongin? Kenapa Anda omongin saya? Apa yang harus saya kerjakan dengan menolong Anda? Haleluya. Salah satu penulis buku yang terkenal selalu dijelek-jelekin oleh teman-temannya. Dan ketika dia datang kepada pertemuan gembala, mereka sedang membicarakan dia, ketika orang itu melihat dia, langsung dia kumpul dengan teman-temannya. Dan orang berpikir, semua mata menuju kepada pendeta ini karena dia adalah gembala, salah satu gembala senior di situ dan di seorang penulis buku yang terkenal. Kemudian dia ambil kursinya, dia duduk dekat orang yang suka membicarakan dia. Dan dia tanya begini, adakah yang perlu saya bantu? Adakah hal yang perlu saya bantu ke kamu? Dia nggak tanya gini, kenapa kamu omongin saya? Tapi dia tanya gini, adakah yang perlu saya bantu? Lalu orang itu terdiam. Selama pertemuan itu dia hanya diam dan tidak ngomong apapun. 1 minggu kemudian, dia menyuruh orang-orangnya untuk mencari tahu dia butuhkan apa. Ternyata orang ini di tempat pelayanannya, dia nggak punya alat musik yang lengkap. 2 minggu kemudian dari pertemuan itu, dia mengirimkan alat musik yang lengkap ke gereja itu. Dia tidak membalas dengan perkataan, kamu nggak tahu siapa saya gembala senior, saya penulis buku yang terkenal, semua orang tahu tentang saya. Dia nggak balas tentang itu, tapi dia balas dengan menjaga hati dan tindakannya. Mulai hari itu, orang itu jadi teman baik. Orang itu telepon, ajak dia untuk dinner malam, minta maaf. Saya minta maaf, saya pikir Anda begini-begini, ternyata Anda orang yang baik hati, Anda adalah hamba Tuhan. Saya perlu belajar dengan kamu. Wow. Saya waktu baca itu, saya malu. Karena belum tentu bisa terjadi dengan saya. Dan belum tentu terjadi dengan saudara. Orang yang jaga hati, sadar bahwa dia nggak mampu melakukan banyak hal.
Orang yang jaga hati, matanya cuma tertuju kepada Tuhan. Matius 6 ayat 22 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau Bapak Ibu mau lihat seseorang itu baik dengan saudara, lihat dari matanya. Kalau misalnya Anda dengar seseorang bicara dengan Anda, dan Anda tidak bisa mau lihat orang lain, satu waktu Anda bicara dengan orang lain, gak ada orang yang mau perhatikan Anda. Apalagi misalnya yang bicara kepadamu adalah bosmu di kantor. Apalagi yang bicara kepadamu adalah pemimpinmu, gembalamu. Dan Anda tidak memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan melalui para pemimpin yang Tuhan taruh di sekelilingmu. Satu waktu nanti Anda tidak akan pernah dipercayakan oleh Tuhan. Ada sebuah etika di mana Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan dia. Biarlah matamu tertuju kepadaku. Tadi Aceh bicara tentang sebuah lagu yang diciptakan Aceh oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus. Biar terus memandang Tuhan. Mata adalah pelita, mata itu terang. Kalau orang tidak bisa memandang Anda dan tidak bisa memperhatikan saudara, maka orang itu sebenarnya hidup di dalam kegelapan, mata hatinya gelap. Masanya kalau kita bicara dengan anak-anak kalau tidak lihat kita, lihat mata mama, lihat mata papa. Berkali-kali anak-anak, lihat mata, kalau mereka buat salah takut, lihat takut, putar, lihat mata papa. Papa nggak akan hancurin kamu, papa nggak akan mukul kamu, papa nggak akan matiin kamu. Lihat mata, kemudian dia lihat mata. Apa yang ada di mata papa? Papa sayang aku, dipeluk. Dia pikirnya mau datang mungkin dipeluk, dipukulin. Tapi ternyata karena dia tahu dia buat salah, datangnya dipeluk. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Bapak Ibu sangat penting menjaga hati dan pikiran agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Kekhawatiran, dendam, kekecewaan, dan sebagainya sangat mengotori pikiran dan membuat kita jauh dari Tuhan. Hari-hari ini yang perlu kita sangat waspadai, pergerakan yang perlu kita waspadai, karena pergerakan sekarang adalah pergerakan melalui dunia yang saya sebut dengan yang kalau ada karnivora, ini mediavora, pemakan media. Dan kita harus berhati-hati dengan pergerakan yang akan ke depan adalah pergerakan tentang yang namanya pergerakan humanism. Humanism itu adalah cuma pribadi, bisa mengalahkan hukum. Humanism itu adalah semua dibawa lari kepada diri sendiri dan tidak dibawa kepada Tuhan. Pandangan matanya dialihkan bukan ke Tuhan tapi kepada diri sendiri. Pandangan matanya diarahkan kepada dagingnya dan tidak diarahkan kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, sama hal dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak diukur. Pelayanan itu ada 3 buah yang perlu kita lihat. Buah yang pertama itu adalah buah pertobatan. Buah yang kedua itu adalah buah roh. Buah yang ketiga itu baru buah pelayanan. Buah pelayanan itu ada kategorinya. Anda dikasih jadwal, kemudian Anda main musik di depan, Anda khotbah di sini, Anda usher, Anda multimedia kameramen, itu jadwal. Jadwal itu bisa saja karena gereja membutuhkan. Bisa saja dimasukin untuk Anda main, tapi belum tentu dia punya buah pertobatan. Belum tentu dia punya buah roh. Jadi ukurannya harus komplit. Ukurannya harus komplit. Dan gembala termasuk saya melihat seseorang akan dijadikan pekerja. Kalau dia sudah tertanam misalnya 2 tahun dalam gereja, dia sudah ikut kelas-kelasnya kita, dan kemudian dia teruji kesetiaannya, baru dia disebut para pekerja. Karena dalam pelayanan, dalam jemaat yang hadir itu ada 3 kategori. Penunjang, pengunjung, dan orang komitmen. Kita hanya membagi hidup dengan orang yang komitmen. Penunjang, pengunjung, dan komitmen. Ada orang yang cuma pengunjung, tapi ada orang yang komitmen. Ada yang sudah sama-sama dengan saya kurang lebih 13 tahun di tempat ini dan tetap berdiri bersama-sama. Ya, saya percaya bahwa orang-orang seperti ini akan membawa influence kepada banyak orang. Jadi konsep pelayanan itulah konsep menjaga hati dan pikiran. Amin. Misalnya di rumah, yang ambil keputusan itu orang tua, Anda nggak bisa ngatur orang tua. Di kantor, yang ambil keputusan itu adalah bos di kantor, kita yang di bawah tinggal ikuti. Kalau di tempat pelayanan, dalam sistem pemerintahan yang ada di bawah GBI ini adalah gembala itu sistem pemerintahannya adalah episkopal. Episkopal itu pemerintahan ada pada gembala. Nanti baru gembala bentuk bentuk kepenatuan atau bentuk majelis yang ada di dalamnya, mengangkat orang-orang, ditempatkan di bagian-bagiannya dan bisa juga mencabut mereka, menggantikan dengan orang lain. Maka itu urusan di gembala. Sistem pemerintahan kita berbeda dengan aras gereja yang lain mungkin, tapi ini sistem pemerintahan yang dibangun
Ya, sehingga orang bisa menjaga hati dan pikirannya. Misalnya ada keputusan yang kenapa begini, itu bukan keputusan orang lain, itu keputusan yang ada, yang Tuhan taruh pada pemimpinmu di kantor, orang tua di rumah. Tidak semua menyenangkan semua orang. Amin. Sangat penting menjaga hati dan pikiran agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Hati dan pikiran harus sesuai, senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mudah peka terhadap hal-hal yang dikirim setan, tipu daya, dosa dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya. Hati kita harus belajar peka dengan itu. Amin. Dan ada hal yang Bapak Ibu tidak bisa rubah, keadaan, situasi orang lain Bapak Ibu nggak bisa rubah. Karena itu jangan berpikir positif, jangan berpikir negatif, tapi berpikirlah benar. Saya nggak setuju dengan orang berkata, ini pikiran positif. Positif belum tentu benar, apalagi negatif. Amin. Tapi saudara dan saya harus berpikir benar. Pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar akan mendatangkan kehidupan yang bahagia. Ulangi, pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar akan mendatangkan kehidupan yang bahagia. Karena itu semua yang baik adalah benar, namun apa yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Puji Tuhan. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya hiduplah di dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Kita mulai latih hari ini. Seperti saya belum sempurna, saya perlu latih. Ya, istri saya pasti ketahui, Papa gini. Anak perempuan saya sekarang, Pak, Bapak begini. Itu nggak apa-apa. Ada orang yang dekat yang bisa beritahukan, karena papanya bukan Superman. Superman is dead. Amin. Papanya bukanlah orang sempurna. Ada saja blind spot yang perlu orang lain beritahukan kepada kita. Mungkin ada teman rekan yang butuh pertolongan saudara. Mulailah berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang hebat.